1, 2, 3, kita kak. Welcome to Audiomus. Lebih seru dari gosip kantin. Yes. Ya, Episode pertama dari Audiomus. Jadi baru kali ini OSIS mengadakan podcast ya, yang bisa menjadi tempat kita bercerita, buat kita nanya-nanya ya, ngobrol betul. semuanya lah ya. Akhirnya ya, Ana ya. Yes. Sebelum masa jabatan tahun kita berakhir, Betul. ini bakal diwariskan ke adik kelas ya. Jadi kita di sini kedatangan Dua orang hebat. ya, yang bookingnya lama banget dari 3 bulan Betul. yang lalu. Bisa sekarang ya. Tolong. Iya nih, sibuk banget ya kak. Salah satunya adalah ketua OSIS. Iya. Salah duanya adalah Ketua PK. Yes. Kita ada Ruben dan juga Kenzo. Kenzo. Dan di sini sebagai host aku Ana. Aku Petrin. Hari ini boleh kakak-kakak kita ngobrol-ngobrol? Kak? Iya. Boleh dong. Kenapa nggak boleh nih? Tapi jangan manggil kakak dong. Oh iya, Oh, iya, biasa aja ya. Biasa aja ya. Biasa aja ya. Kenzo Ruben. Yes. Boleh. Ya, boleh. boleh. Karena pas banget ini kita habis seleksi pertama untuk OSIS yang baru. Betul. Kita Jadi- mau nanya-nanya sama Ketos dan Ketua PK. Awal kalian bisa masuk Ketua OSIS, jadi Ketua OSIS dan jadi Ketua PK tuh gimana Ya. sih? Gimana tuh kak? Kalau boleh cerita. Oh, salah. Jangan. Kenzo dan Ruben, iya. Ibu Ben dulu kali ya. Boleh, Ada dulu nih, boleh ya? Ruben nih. Jadi dari apanya nih? Kayak cerita awal gimana Iya. bisa masuk? Kenapa tertarik dulu Betul. deh? Kenapa Kenapa? tertarik jadi ketua OSIS atau Iya. kenapa tertarik jadi masuk OSIS? Dua-duanya beda. ya. Sama aja sih sebenarnya sih ya. Jadi gini, dulu tuh aku kayak merasa tertarik sama yang namanya OSIS, because it's something yang nggak semua orang bisa masuk nggak sih? Ya kan? Iya, It- betul. something special kan ya. Seleksi Iya. Dan bahkan setelah masuk itu kayak kita pasti semuanya di sini OSIS itu pada bangga semua di sini kan ya. Dan itu sesuatu yang Bangga sih. bangga kan? Kalian bangga kan? Bangga. kan? Bangga lah. Ya banget. Nah, kalau tentang ketua OSISnya, jujur aku nggak pernah kepikiran buat jadi ketua OSIS. Singkat cerita, dulu aku tuh sempat banget kayak ngobrol-ngobrol sama guru-guru, Pak, Bu, sebenarnya tuh aku pengen jadi ketua OSIS, tapi kayak ragu-ragu gitu Pak, Bu, kayak apalagi kan di SMA gini kan, SMA kan Iya. tempat yang masa yang kritis gitu, kritis Iya, banget betul. di hidup kita. Ngerti sih. Iya. Dan kalau misalkan kita kayak setengah-setengah di pembelajaran juga what for gitu masuk OSIS. Tapi akhirnya dengan mental support dan juga emotional support dan support lainnya, akhirnya juga masuk dengan terjun bebas, ngikutin aja. Kepilih. Wes. Jadi Awalnya malah FOMO doang Iya. gitu. Awalnya- Ternyata kepilih. itu bukan FOMO sih ya, lebih ke ada niat sih pasti ada ya. Dan ya, Cuman Tapi pressure yang pasti, juga. tadi di highlight support ya. support, iya, is support dari important. teman-teman, Betul, dari betul. lingkungan, Dan ya. special support mungkin ada kali ya. Iya, dibalik itu nggak ada yang tahu ya. Nggak ada yang tahu ya. Oke. Ketua PK. Apa? Sama pertanyaannya ya? Sama. Oke. Jadi sebenarnya awalnya tuh emang dari dulu sebenarnya dari kelas 10 kayak masuknya jadi PK PK. inti. Cuman kelas 11 terjadilah kejadian yang unik. Kenapa? Jadi pas itu lagi ada pemilihan struktur kelas. Tapi aku lagi nggak ada di kelas. Nah, jadi wali kelasnya tuh udah nentuin PK kelasnya duluan. Gitu. Dan aku nggak jadi PK kelas kan. Sedangkan untuk jadi PK inti itu harus jadi PK kelas dulu. Jadi itulah aku coba negosiasi sama wali kelas dulu. Terus dari wali kelas terus ke kakak-kakak yang jadi PK inti dulu. Dari PK inti terus ke pembina OSIS atau pembina PK gitu. Ternyata nggak bisa. Tiba-tiba H-1 sebelum pendaftaran berakhir tiba-tiba boleh gitu. Miracle ya. Kenapa milih PK inti? Kenapa mau masuk PK inti? Kayaknya lebih cocok sama personality ya. Oh. Lebih, dan juga dulu punya pengalaman gitu. Jadi ngerasa lebih pede nih kalau daftar PK daripada daftar OSIS gitu. Tapi kalau misalnya nanti waktu itu nggak masuk PK, ada kepikiran masuk OSIS nggak sih? Pas itu aku jadi daftar OSIS gara-gara nggak bisa daftar PK. Nah tiba-tiba H-1 dihubungin, kamu daftar PK aja. Lah aku udah daftar OSIS, nggak apa-apa nanti coba dipindah datanya. Jadi boleh. Memang Keren, potensi Kenzo Iya. tuh sepertinya adanya di PK ya.
Kelihatan ya. Kelihatan. ya. Ketua PK-nya kelihatan dari awal. Sangat berwibawa sebagai ketua PK. Makasih Bang. Nah, tentu kan kalian udah setahun nih ya menjabat jadi ketua OSIS, ketua PK. Selama kalian menjabatnya itu ada nggak sih tantangan-tantangan yang kalian temui? Terus selama kalian nemuin tantangan ini tuh, bagaimana kalian melewati tantangan ini tuh? Boleh dari Ruben? Dari dulu. Iya. Ruben aja. Iya. Tantangan ya. Jujur, baik jadi ketua OSIS, ketua PK ataupun jadi anggota OSIS, anggota pengurus OSIS gitu ya. Tantangan itu mainly kita lihat dari orang-orang yang kita temuin ya sih. Karena apapun yang kita lakuin juga semua kan revolve around people kan. Semua tentang orang-orang. Dan jujur selama di OSIS, aku ngerasa kayak banyak banget tipe orang yang aku nggak pernah pikirin sebelumnya gitu. Ada banyak tipe orang yang aku tuh sampai mikir, oh ada ya orang kayak gini gitu. Ada orang kayak gitu gitu. Aku tuh selalu mikir kalau dunia tuh mungkin because sebelum-sebelumnya aku nggak terlalu begitu outgoing, like nggak pernah banyak banget ketemu orang yang berbeda-beda. Tapi di OSIS tuh ketemu banget dan kelihatan banget kalau misalkan people itu punya hal-hal yang unik dalam diri mereka. Gitu. Hal unik itu berarti entah their kelebihan atau mungkin kekurangan. Tapi semuanya itu jadi satu hal yang nyatuin kita bareng-bareng. Kayak kalau misalkan kalian itu nggak lengket. Lengket itu kan agak nyebelin ya. Kadang-kadang juga orang kadang-kadang nyebelin sih. Yang ngasih setuju nggak sih? Tapi kalau misalkan kalian tuh nggak lengket, nggak nyebelin, nggak bakal bisa nempelin orang-orang bareng, nempelin bareng-bareng ya nggak sih? Yeah, right. Itu satu. Deh. Pesan dari ketos ya guys. Makanya kita sebagai anggota OSIS juga bangga punya ketos yang semerekat itu sama anggota-anggotanya ya. Thank you. How about Ini tantangan tadi soalnya ya. Iya. tantangan? Kayaknya sih kalau tantangan enjoy aja sih ya ngejalanin ya Ben ya. Karena kayak malah sebenarnya kalau tantangan pasti ada tantangan ya, kayak mungkin teknikal atau apapun gitu kan dalam pasti pelaksanaan kegiatan. Cuman karena kita akrab, kita deket, jadi ya nggak berasa juga sih tantangannya. Jadi sebenarnya tantangan itu semua teknikal sih, nggak ada yang kita nggak ada problem ya Ben ya selama ini. Nggak pernah kan? Jadi semua happy, smooth gitu. Jadi kayaknya kalau ditanya tantangan, kayaknya nggak ada sih. Oke. Tak mengenal takut ya, walaupun ada tantangan pun karena kita keluarga ya. Iya. Keluarga jadi Satu keluarga. hajar lah, boleh lah gitu. Ya. Saling membantu gitu ya kalau tantangan. Kalau gitu, jika kalian bisa punya satu proker yang nggak ada batasan teknikal tadi, ya, apapun nggak ada dana unlimited, ACC, Iya, terus itu ACC waktunya langsung tanpa revisi, mau bikin proker apa? Itu sesuatu yang dream banget nggak sih itu? Iya. Jujur, apa ya kan ya dipikir-pikir? Sesuatu yang nggak pernah bakal bisa kita lakuin kalau misalkan nggak ada kayak kelebihan itu tadi ya. Apa itu? Tapi aku ada satu. Apa tuh? Dan kebetulan saya proker ini tuh udah kita jalanin dulu. Oh. Coba kalian tebak. Sebenarnya udah kita jalanin dulu. Berkaitan sama seni. Seni. Apa tuh aja? Teknovaganza. Bukan. Seni. Lomba mewarnai. Bukan. Penyanyi. Penyanyi. Oke. Pesta. Yes, Iya. pesta. Oh. Gitu. Itu sebenarnya kalau seandainya nggak ada batasan ya. Iya. Aku bakal pilih ada yang pesta. Kalau bisa tiap hari ada pesta. Hari ini ngundang Disilusi, Iya. besok ngundang siapa lagi gitu. Disilusi, Rosa, Hi-Fi, siapa lagi yang bakal kita undang? Kan unlimited. Mungkin nanti Iya. bisa undang artis luar negeri gitu ya. Konser di Angela. Iya, konser di Angela. Kalau Ruben gimana Ruben? Pesta ya. Jujur tadi kalau yang tadi pesta ya, kita juga berharap nggak hanya unlimited time, unlimited money, unlimited, tapi juga unlimited power nggak sih? Unlimited, iya. Kayak pesta tiap hari is good, tapi Iya. we also interest kadang-kadang. Ya. Betul. Kalau aku, program yang sangat apa ya? Jujur nih, aku tuh pengen banget ngadain program kayak Amisity ya kemarin.
Oh. Mungkin penonton belum tahu. Oh, tuh, Amistia iya, pada tuh belum apa? tahu. Nah, gini, Jelasin jadi dong. Jelasin. ini sesuatu yang bukan eksklusif sih ya, tapi eksklusif sih bukan eksklusif, tapi Eksklusif lah, Be. eksklusif berarti Eksklusif ya. lah. Eksklusif ya. Iya dong. Ya, jadi kita punya program Amistia from Amigo, teman gitu ya. Jadi program bonding OSIS kurang lebih. Dan di sini kita ngelakuin banyak hal kemarin ya. Betul. Kayak aku paling ingat main air sih. Iya. Main air bawa baskom isinya air, terus kayak aku tinggalin sebentar udah hilang gitu airnya. Karena dipakai terus semuanya. Jadi Amistia itu kalau misalkan unlimited semuanya, kenapa kita nggak ke Bali Amistia gitu kan? Oh. Ya kan? Bonding OSIS. Bonding OSIS. Itu Bali. It's not study tour, Ya. it's OSIS OSIS tour. studi banding OSIS. Oh iya, Itu juga perlu itu sih. juga pengen ya. That's right. Karena kan gak enak dong kalau kita didatangin terus tapi Iya, kita nggak nggak ngedatangin. ngedatangin balik. Jadi tuan rumah tuh oke lah. Cuman Iya. kita kadang-kadang juga harus kayak bertamu ke orang gitu. Iya. Betul. Belajar dari orang lain Iya, kan. biar kita juga keluar Bandung gitu ya, bisa ngelihat OSIS-OSIS di sekolah lain gitu. Tuh. Terus kalau misalnya nih, tentu jadi OSIS PK tuh capek ya, kita harus ngeluangin waktu lebih buat ngerjain proker ini, proker itu. Nah, kalau kalian nih punya kesempatan buat digaji, tapi selain uang ya, apa sih yang kalian pengenin gitu? Oke, Apa tuh Ken? nilai plus 10 di semua mata pelajaran di rapot akhir semester. Bu, kepada ibu siapa ini Bu? Ada spesifik gak mau apa gitu? Apa gitu? Iya. Kalau spesifik gak ada ya, semuanya kalau bisa. So bisa. Oke. Kalau Ruben? Jujur sebagai siswa juga nilai sih. Tapi spesifiknya gini nih. Setiap kali ada program yang on time, semua timeline on time, ditambahin dong. Oh. Jadi setiap kali ada program yang successful banget gitu ya, itu berarti poinnya juga ditambahin. Oh, Di setiap nilai itu bonus gitu. lah ya. Siap. It's not bonus. Tapi gitu. kayaknya nggak sampai 10 juga ya. Iya. Poin Agak susah ya. Itu kan gimana kalau 10? mimpi kan, Oh, iya. impian. Mimpi. Tuh, jadi ya realistasnya nanti realitanya ya nggak apa-apa lah Mungkin disesuaikan. di universe lain ada kayak gitu, kita Oke. who knows sih. Ada sih. Ada ya. Setahu aku ada Iya. yang menjadi satu nilai SKS tuh ada. Oh, berarti kalau SKS berarti kampus dong ya? Kampus. Iya. Ya. Emang kayak gimana tuh kalau di kampus, emang kalau kita organisasi bakal ada poin gitu? Kalau setahu aku tuh organisasinya yang dihandle sama dosen juga. Jadi nggak terlepas dari pembelajaran gitu, masih bersangkutan dengan dosen, makanya bisa jadi masuk ke SKS dosen tersebut. Oke. Jatuhnya ngebantuin dosen. Betul, Kan? Jadi dosen kasih, oh ya udahlah kasih SKS. Kita kan program-program juga Iya. menyangkut guru-guru juga kan. Beda sama dengan Jadi guru-guru ya. Ya pesan terbuka bagi para guru. Guru-guru. Ya. Ya sebenarnya tanpa nilai pun kita udah Iya. banyak poin Iya. plusnya ya dari pengalaman segala. Betul. Pengalaman kan guru terbaik ya guys ya. Dari berbagai pengalaman selama 1 tahun menjadi OSIS dan menjadi PK, tolong kasih satu pengalaman yang paling unforgettable dari Ruben dan Ken. Dari siapa Ruben duluan? dulu boleh. Oke. Kasihan deh, Iya. Kenzo deh. boleh. Dari tadi Ruben terus. Oke. Ini highlight dulu ya, semua kejadian sama OSIS PK itu semua unforgettable gitu ya. Cuman kalau ditanya yang paling berkesan berarti ya, jawabannya tuh SAL 3. Satu. Oh ya. SAL 3 itu kayaknya bonding dari segala kegiatan kita gitu Betul. loh ya. Dimana kita semuanya bersatu jadi Iya. satu kelompok melawan siapapun yang menghalangi program kita gitu kan. Karena program SAL 3 itu kan program yang besar gitu Iya. dan terjadinya di luar sekolah kan. Betul. Jadi kita memang banyak yang harus di-prepare, terus juga karena itu kondisinya di alam, jadi harus lebih Iya. menjaga hati-hati banget Iya. kita ya gitu. Terus juga selama menjalani SAL 3 itu kan gak gampang, dari Betul. persiapan, bahkan di saat di lokasi pun banyak Iya. banget kejadian-kejadian terduga, cuman semuanya dapat berjalan Dan- dengan baik gitu. Jadi Itu makanya walaupun Iya. paling capek, paling ribet, tenda bocor, tapi malah jadi yang paling unforgettable. Iya. Terus juga itu kejadiannya nggak cuman sehari kan, kita 1 malam bareng-bareng, 2 Iya. hari 1 malam kan. tidur bareng di Iya. saung gitu kan tuh. Kedinginan bareng. Tidur bareng.
sakit bareng Iya. kan, itu nggak bisa dilupain. Betul. Ruben gimana? Oke. Udah kesebut juga nggak sih? Oh sama. Saking unforgettable-nya itu sesuatu yang nggak apa ya, baru banget buat kita bahkan yang pernah ngadain proker sebelumnya. Itu sesuatu yang apa ya, kesel kadang-kadang, seneng kadang-kadang, tapi ada sesuatu yang nggak bisa dijelasin gitu tentang Salatiga. It's just that unforgettable, that special gitu. Tapi kalau misalkan selain itu ya, selain Salatiga ya, kan harus bedakan ya. Aduh, sebenarnya banyak banget sih program-program yang sebenarnya nggak bisa dijelasin di pick satu ya. Kok gitu sebut satu-satu? Satu-satu nih. Banyak kok. Nih banyak ya teman. Maksudnya banyak ya. Bisa. Kita mulai dari Banyak satu aja deh. Oke. Ini bukan program sih, cuman pasti aku yakin semuanya itu, semua pengurus OSIS juga bakal relate. Itu ketika pertama kali masuk OSIS nggak sih? Pertama kali kita rapat bulanan, pertama kali kita nyusun program di sekbid masing-masing, Iya. pertama kali kena omel mungkin, I don't know. Pertama kali rapat pleno. Iya. Pertama kali rapat pleno, dan di sana kan banyak omel-omel satu sama lain kan ya. Kayak we're debating tentang apa aja yang kita perlu rancang untuk kedepannya. Dan pertama kali dari semuanya itu sesuatu yang nggak bakal kita pernah lupain nggak sih? Iya. Apalagi terakhir kalinya. Iya. Tersentuh sama kertas kita. Tapi itulah, selama masih ada time, kita masih punya temen, punya waktu 1 bulan ini kan ya. Gitu. Aduh jadi mellow ya. Tadi yang paling penting mention perdebatan. Iya. Banyak kan di Dapat. Kadang-kadang. rapat gitu. Pasti nggak sih? Kalau gitu sama pembina Pembina OSISnya pernah nggak ada Iya. berantem lah atau gimana gitu? Kan pasti kalian ngedampingin kan kalau saya minta ACC atau ngajuin sesuatu gitu. Pernah nggak sih ada berantemnya, ada debatnya gitu? One kalimat dulu sih. We are CS with Pak Denny. Wih. Shout out to Pak Denny. Shout out buat Pak Denny ya, kalau nonton Pak. Harus nonton loh Pak. Harus nonton loh Pak. Komen loh Pak. Halo Pak. Kita gimana ya? Aku sayang Pak Denny. Aku sayang Pak Denny. Ya. Kok Mulai. nadanya gitu? Iya. Beda? Enggak, sama maksudnya makanya kan. Dia helpful banget. Jadi helpful, terus peduli banget sama kita. Jadi kayak sebenarnya kita segala-segalanya sangat disediakan gitu sama dia. Dia membantu kita banget. Dia provider buat semuanya sih segalanya sih. Iya. Yang paling utama tentu gak hanya support di OSIS ya, tapi juga our emotional support yang paling utama. Dan juga dia tuh yang pertama kali pasti bakal ngebelain kita ketika ada hal-hal yang mungkin go off track gitu ya. Itu Papa ya. Papa ya. our papa literally. papa. So, Orang tua kedua buat kita ya sebagai sekolah. iya. Sebagai anak-anak OSIS. Tuh. Terus kan kalian tahu ya kita banyak kegiatan, terus banyak disband gitu-gitu kan. Nah, kalian pernah dengar nggak sih kayak teman-teman kita tuh bilang kita tuh babu sekolah? OSIS baru sekolah. Iya. kata siapa itu? Menurut kalian? Ruben. Sebelum ngomong babu sekolah, tapi mereka sebenarnya pengen juga sama disbandnya kita. Betul. Seri aja nggak sih itu ya? Tapi kayaknya daripada kata babu mungkin ada bahasa yang lebih bagus gitu ya. Mungkin apa ya? Membantu bagus daripada babu. Oh, iya. Iya. Kita Daripada babu. partnernya sekolah. Partnernya sekolah. itu oke, itu oke. I mean, mungkin orang-orang pada ngelihat kayak OSIS tuh kerjaannya buat ngadain program-program sekolah gitu kan. Soalnya banyak juga program-program sekolah yang dilakuin sama OSIS. Iya. Cuman babu sekolah is not a good word. Itu bukan istilah yang tepat gitu ya. Tadi partner lebih tepat karena jujur walaupun kita ngebantu sekolah, tapi juga sekolah ngasih benefit di kita gitu. Kayak misalkan kita dikasih pengalaman buat masuk ngerjain berbagai hal yang kita kalau misalkan nggak masuk OSIS tuh nggak bakal dapat gitu. Iya. Betul. Ya kan? Mana tahu cara bikin proposal? Ya kan? Betul. Mana tahu cara bikin surat, mana tahu cara presentasi ngajuin Dan semuanya. yang paling sering bikin ini adalah kita dapat konsumsi. Sumsi. Yes. Sekalian makan gratis guys. Makan gratis tuh udah ada sebelum ada programnya guys di OSIS.
Oh berarti sekolah duluan daripada Iya. yang Iya. lainnya. Inovasi gitu. Inovasi. Perintis. Perintis. Bener. Jadi jangan lagi bilang kita bagus sekolah ya guys ya, tapi bilangnya partner. Yes. Dan sebagai partner sekolah yang bentar lagi akan lepas jabatan, boleh dong kasih tips and trick buat teman-teman penerus ketos dan penerus ketua inti. Ketua PK inti. Tips and trick. Dari Ruben dulu kali ya. Boleh. Penutup. Penutup. PK-nya penutup Iya. aja. Tips and trick. Mikir dulu guys, soalnya banyak yang dipikirin nih. Biasalah. Ketua. Sibuk kan pasti banyak pikiran. Tips and trick buat dari aku sih ya. Ini general banget sih buat teman-teman semua yang bakal masuk. Tapi please banget jangan tinggalin sekolah. Gitu. Karena ini bukan tips sih ya, tapi lebih ke saran. Mungkin tips yang terakhir. Sarannya itu jangan tinggalin sekolah karena walaupun kita banyak yang dikerjain, tapi still we have to remember kalau kalian itu tetap siswa di sekolah. Dan salah satu kriteria masuk khusus juga nilai kita kan ya. Iya, Jadi kalau misalkan betul. nurun juga, ya kenapa bisa nurun gitu kan. Dan saran ya. Saran dari aku, ini kalau misalkan ada program yang mau dilakuin, dirancang, jangan lupa buat selalu konfirmasi dan konsultasi ke teman-teman di Setbi, teman-teman di Inti, dan apalagi ke Pak Denny. Karena kalau misalkan kita ngelakuin sesuatu tanpa, misalkan nih, kita udah bikin rencana program, kita udah bikin semua yang berhubungan sama programnya. Tapi ternyata ada hal yang kita miss. Jadi pas kita ngajuin ke Pak Denny atau mungkin ke guru-guru, harus direvisi ulang semuanya. Jadi jangan lupa communication is key guys. Miskom itu musuh terbesar dalam organisasi. Betul. Kenzo. Tips and triknya kan. Tipsnya tadi kayaknya udah disampaikan asli ya. Itu miscommunication itu adalah bencana sebenarnya ya. Ya triknya kalau kayak gitu. Tipsnya udah triknya belum? Ini tapi ke PK kelas dulu kali ya. sebelum ke PK inti. Ini buat yang sekarang jadi PK kelas, kalian harus menjalankan tugas kalian dengan baik ya. Karena informasi itu kalian juga kuncinya. Kalau kalian nggak ngasih tahu, nanti teman kalian mau tahu informasi dari mana gitu. Jadi usahain kalian nggak harus 24/7 kalian buka HP buat tunggu informasi, nggak usah. Cuman kalian jangan tidak buka HP juga gitu loh. Kalian usahain tetap baca grup WA, ngecek ada nggak informasi yang harus emang kalian sampaikan buat teman-teman gitu. Jadi lebih peka lah gitu ya jadi PK kelas. Terus selanjutnya kalau yang mau jadi PK inti, ya kalian kalau dari PK inti berarti udah dipilih dari PK kelas, berarti jalankan tugas kalian dengan baik gitu. Nyampain informasi ke PK kelasnya jangan telat, terus akurat, terus jangan bikin bingung juga informasi yang dikasih gitu. Sama tetap jadi orang yang mau dengerin. Kalau jadi PK kan harus mau mendengarkan ya gitu. Karena sebenarnya udah banyak sih langkah-langkah yang diambil sama kita ya buat nerima saran-saran dari teman-teman. Tapi mungkin emang kurang kedengaran. Jadi kita harapannya PK itu bisa ngasih tahu ke teman-temannya kalau kita juga punya program ya yang namanya Surat Suara, yang dimana teman-teman boleh ngisi saran buat kepengurusan OSIS PK dan juga bagi sekolah gitu. Oke. Jadi sebenarnya inti dari semua ini tetap komunikasi ya guys ya. Komunikasi. Kalau misalnya komunikasinya nggak baik juga nanti informasinya juga nggak tersampaikan dengan baik juga. Betul. Itu dia guys pesan-pesannya dari Ketua OSIS dan Ketua PK kita. Terima kasih banyak Ruben dan Kenzo atas waktunya di episode pertama Audiomus. Sekian dari episode pertama Audiomus ini. Nantikan next episode Audiomus. Yes, tolong Ruben ditutup, boleh dong? Betul ya? Audiamus. Ad astra peraspera. Dadah. Thank you guys.